channel YouTube Yeyen Lydia Official. Masih bersama saya Jennifer Lopez. Tadi kan Yeyen Lydia Official. Kok barangnya Jennifer Lopez jauh ya? Maaf kalau saya ngaku-ngaku, saya minta maaf ya kan. Oke, saya Beyonce. Kim. Kurang gede. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Serem ya. Ya, masih bersama Yeyen di sini. Kali ini mau bikin snack cemilan ya kan. Anakku kemarin tuh gini, "Mami bikin ini dong," gitu. Tapi hari ini karena Yeyen tadi harusnya kejunya itu kalau bisa dari kulkas masih keras langsung dikerjain ya kan. Ini tadi agak telat karena Yeyen sibuk ya kan. Sibuk karena musim hujan, banjir ya kan. Yeyen sibuk ngeluarin air dulu. Kejunya keburu leleh ya kan gitu ya. Ini dia. Tapi nggak apa-apa. Iya kan, karena sudah terlanjur sini. Ini kita potong dadu boleh, potong finger boleh sebenarnya ya, finger gini nih, finger. Oke, kita giniin dulu sebentar. Ini jempolnya mana sih? Nunjuk semua. Iya, nih, ya kan. Nah, kita bikin finger. Kalau takut kepanjangan, nanti bisa dipotong lagi ya, terserah. Ini bisa snack sehat buat anak-anak, terus kita pakainya mozzarella ya. Kenapa mozzarella? Supaya begitu dimasak dia leleh, bisa ditarik-tarik. Sebenarnya anak-anak sekarang demen makan keju apa makan karet sih? Ditarik-tarik, demenannya ya. Gitu. Nah, ini udah ada keju mozzarellanya ya. Yang pakai kalian ibu-ibu atau bapak-bapak. Sekarang yang hobi masak nggak cuma ibu-ibu loh. Bapak-bapak juga bisa masak. Iya kan? Dan bapak please deh temenin ibunya masak di dapur. Nemenin istri masak di dapur tuh menyenangkan loh. Karena si istri ya pada saat ditemenin masak ada aja yang dikerjain. Ya nih ya kan. Bentar Yen bayangin dulu. Ceritanya Yen ditemenin masak. "Sayang, aku temenin masak ya." "Oke sayang." Terus dia pegang pisaunya nggak gitu sayang, gimana? Terus dibantuin kan. "Gini loh sayang motongnya," gitu kan. Terus nungguin gitu. "Iya sayang, gimana motongnya?" "Oke sayang." "Ini dipotong gimana sayang?" "Oke sayang." Jadi rajin-rajin bantuin ibu masak di dapur. Ya kan? Ini udah Yen potong-potong. Ya kan? Selanjutnya Yen udah siapin telur yang Yen kocok lepas. Banyak dramanya, cuma mau bisa sarung tangan doang. Kata saya gini, masak di situ lagi, iya masih di kebun kali gitu. Banyak dramanya nih, cuma pindah sarung tangan. Yen udah siapin tepung terigu juga. Ini ada tepung terigu dan ini ada tepung roti atau bread crumb. Ya kan? Ini dia. Selanjutnya. Kemudian ini tadi udah dikocok lepas ya. Kita gini dulu. Kemudian si keju ini kita taruh di tepung terigu. Kita taruh di tepung terigu dulu, ya kan? Setelah taruh di tepung terigu, kita taruh di telur. Ya kan? Ini kita taruh tepung terigu dulu. Kemudian kita taruh di telur. Ya kan? Habis taruh di telur, kita taruh di tepung roti. Kita taruh di tepung roti. Nih. Sambil agak diremes-remes boleh ya. Agak diremes-remes boleh. Nah. Udah ada, tenang. Oh ya guys, sambil ngerjain ini, ya kan, Yen mau ngebahas masalah gini. Setiap orang boleh berusaha ya. Sekarang banyak banget orang berusaha. Entah mau nyari followers, entah tujuannya mencari uang atau apapun tujuan kita ya. Selama baik is okay, nggak masalah. Tapi intinya tujuan itu nggak cuma baik. Dalam arti gini.
tujuan saya memberi nafkah anak istri. Baik nggak? Baik kan? Kalau tujuannya sudah baik, please pergunakan cara yang baik juga. Dalam arti misalnya, wah saya mau ngasih makan anak istri saya, berarti saya nyolong. Itu kan berarti niatnya baik, tujuannya baik, tapi caranya tidak baik. Karena sekarang banyak banget yang lihat ya, mungkin karena media sosial yang begitu marak saat ini, banyak sekali orang-orang yang niatnya mungkin baik, entah dia mau membahagiakan keluarganya, membahagiakan orang tuanya, mencari nafkah, nambah follower dan segala macam, tapi dengan gimmick-gimmick yang tidak baik. Dalam arti dia memanfaatkan orang lain gitu. Banyak kan sekarang nih lagi kasus juga nih gitu kan. Wah, niatnya sih baik, pengen nolongin, tapi terus marah-marahin orang, ngetek-ngetekin orang gitu kan ya, yang sama sekali tidak punya kepentingan. Kalau misalnya ya maksud gue kan biar dia ikutan nyumbang, ikutan nyolong. Hai, kalau Yeyen diajarin bahwa tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah tahu. Jadi kalau misalnya gue pengen dia nyumbang, nggak perlu ditekin juga kalau mau nyumbang atau melakukan sesuatu yang baik gitu loh. Karena kalau di Yeyen ya, Tuhan itu akan membayar sesuatu yang tersembunyi. Dalam arti kalau kita melakukannya dengan diam-diam, Tuhan lebih seneng dibanding kita mesti teriak-teriak gitu loh. Karena kalau kita teriak-teriak ngasihnya gede sih nggak apa-apa. Teriak-teriak nih, gue tadi Jumatan, gue masukin tuh ke kotak amal. Gue mah nggak pelit, gue mah gini, teriak. Berapa? Goceng gue masukin. Kan malu ya, malu gitu. Jadi mendingan diem-diem aja. Karena kalau diem-diem aja, bisa jadi orang yang ngeliat misalnya, dia mah rajin ya tiap Jumat loh dia masukin duit ke kotak amal. Walaupun dia nggak perlu teriak jumlahnya, orang lain mikirnya, iya dia kalau masukin gocap, padahal goceng. Cuma kan orang nggak tahu, ya kan gitu loh. Jadi please kalau melakukan sesuatu, bagaimana diusahakan supaya orang nggak perlu tahu juga lah, ya kan. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu, diemin aja. Ini yang udah ini ya diemin. Sekarang kita panasin dulu. Ini udah ada tadi bekas tepung. Nggak usah diambil wajannya karena aku ambil bekas tepung tadi. Nanti kopi yang itu boleh ya yang di Cibubur. Ya kan, kita sambil panasin nih, nah, ya kan sambil kita panasin minyak tuh. Jadi maksudnya boleh, bukan nggak boleh. Niatnya baik, saya kan niatnya baik, mau mengajak orang untuk melakukan hal yang baik, boleh. Tapi mengajak orang melakukan hal yang baik supaya nggak sia-sia yang kita kerjakan, ngajaknya juga harus dengan baik, gitu kan. Kalau misalnya aku nih, Bongki, gue mau nyumbang nih, lu harus ikut dong. Kalau nggak ikut, masuk neraka lo kalau nggak ikut lah. Itu kan urusan dia, gitu. Itu satu. Kedua, ya kalau dia lagi ada, kalau kagak, terus dia mesti maksain supaya demi pertemanan gitu kan, maksain harus ada gitu, ya kan? Dia kasih deh tuh, padahal itu duit buat beli beras, bibinya teriak, hanya untuk demi pertemanan. Terus mendingan dia diceraiin bininya gitu daripada. Ya kan? Mendingan Bogi dicerain bininya gitu. Yang penting pertemanan kalian baik-baik aja gitu. Kan nggak begitu juga gitu. Ya, udah panas. Kalau udah panas kita masukkan. Bongki itu kan dari awal bergabung di kita tuh emang untuk dijadikan bahan. Dari terkabul omongannya. Tajam juga nih omongannya. Kiritin. Ya kan? Kalau kata Mar, tenang ada Bongki. Ntar dia aja yang kita celah gitu. Mar seneng jadi awas gue malu. Padahal Bongki, Mar baru kenal Bongki loh. Itu aja dia tahu loh siapa yang harus dicela. Padahal baru ketemu Bongki 2-3 kali loh. Langsung. Saya seneng orang yang begitu geragatan. Ya kan, nah ini dia. Nah itu, jadi nanti
Boleh mencari nafkah, boleh mengajak kebaikan, tapi kalau bisa jangan merugikan orang lain. Itu intinya ya hari ini tuh. Jadi gimana caranya masak tapi mengambil sesuatu yang baik? Sama boleh gak sih kita belajar untuk tidak terlalu coba nonton TV-nya yang nggak harus bergibah-gibah gitu? Dosa loh. Dosa kan? Jadi nontonnya Bertulang kali. itu dia udah tahu lidah nggak bertulang. Bayangin kalau lidah bertulang kan kaku banget, nggak bisa belok. Bayangin kalau lidah bertulang nggak bisa belok terus gimana dong? Neng bagi piring kosong sama apa? Satu neng. Dua deh. Ini kayaknya ini Gatot ya. Sama bagi minyak neng. Urut. Ini hancur ya. Ini Makanya keju atau mozzarella? mozzarella, keju mozzarella. Makanya ini hancur Lumer, kejunya pada iya. keluar iya. Ya harusnya keras ya. Iya. Kalau enggak jangan terlalu panas minyaknya. Sebenarnya beneran. Mm-mm. Nanti bikin roti kan? Roti itu ngopeng ya? Enggak, yang goreng. Si Kiting kan baker. Oh iya. Boleh tuh. Donat. Donat ya. Oh iya, donat kan harus didiemin dulu bukan? Goreng. Iya kan? Goreng bentar. Berapa 30 menit? 1 jam? 30 menit cukup. Boleh tuh kita bikin donat kentang dong. Oke. Enak tuh. Ini bolongnya pakai apa? Ini bolongnya. Ini bolongnya pakai apa? Pakai tanya, lu mau gue praktekin? Bongki bagian ngebolongnya. Diam lu. Bentar ya, yang ini singkirin dong, yang ini bohong. Oke. Thank you. Bentar, kita tambahin dulu minyaknya. Berarti nggak usah panas-panas tuh. Iya, makanya. Kalau enggak begitu, ini jangan ditinggal, langsung dibalik diaduk. Diangkat. Kan barusan ditinggal buat ini nih, Ngomongin Aldita. ngomongin Aldi Ya, Taher. kalau ngomongin gibah. Iya, akhirnya begini tuh. Ini salah satu bukti contoh kalau nggak boleh kita ngomongin orang. Padahal konten. Karma is real, bro. Yang sakit itu, balik lagi. Yang menyakitkan itu bukan perpisahan dua orang. Yang menyakitkan itu adalah dimana pada saat dua orang saling mencintai dan tidak bisa bersatu, itu yang menyakitkan. Jadi kalau perpisahan, yang namanya manusia pasti pisah, entah dipisahi oleh kematian, pokoknya pisah aja gitu. Oke, kita coba ya ini ya. Ini udah, kita nyalain lagi dulu sebentar. Apinya sedang aja ya. Sambil nunggu minyaknya panas, kita masukin dulu ini. Kan sambil kita tunggu minyaknya panas. Terus lebih bagus nanti dari kulkas yang masih agak ini ya, jadi pengerjaannya harus lebih cepat sih.
Kalau ini mungkin pengerjaannya jadi lama karena Yen ngegibah tadi ya. Jadi lebih lama nih, harusnya lebih cepat kerjainnya. Langsung taruh. Langsung taruh, langsung ini gitu harusnya ya. Oke, minyaknya sudah mulai panas. Langsung ditaruh dan langsung diangkat supaya dia tidak menjadi ini. Tapi agak ditekan boleh. Ya kan? Mau ditekan-tekan ditambahin lagi boleh. Kemarin ada yang nanya Kak. Kenapa? Ada yang nanya Kak. Apa yang tanya? Kenapa kalau habis masak nggak pernah digarnis? Karena Yen bukan chef satu, ya kan? Garnis itu butuh kemampuan ya, nggak cuman iseng gitu ya. Pengen sih ngegarnis gitu kan, tapi satu butuh waktu, takutnya nanti jelek. Jadi lebih ke yang apa adanya aja lah kalau Yen. Kenapa nasi goreng di Emang-Emang bisa 15.000, tapi di restoran 40.000 atau 50.000? Cuma gara-gara timun dipotong tipis-tipis sama daun selada doang. Please, kalau kalian masak di rumah kan juga nggak akan dikasih gitu. Jadi ini sesuatu yang normal yang bisa dilakukan di rumah, ya kan? Dan ada di piring kalian. Coba kalian suruh mak kalian masak, mak aku bikin nasi goreng, tapi tolong kasih garnis ya mak. Sama dia kasih tuh daun pintu, daun jendela di piring lo. Gimana coba? Please dah. Itu kenapa tidak diberikan itu gitu. Bagus, tapi pertanyaannya menarik ya. Yen suka sekali. Coba ada pertanyaan lain yang lebih berbobot gitu biar Yen mikirnya rada keras. Ya. Sampai kecoklatan aja ya, kecoklatan langsung bisa di ini aja tuh kan. Karena begitu dia sudah terlanjur meleleh, dia agak susah nih. Begitu sudah coklat, sudah bisa diangkat ya. Yen mah bukan cuma digarnis, maunya Yen nyanyiin. Mulai meleleh lagi saudara-saudara karena terlalu panas. Ini dia. Kalau udah coklat gini boleh diangkat aja ya ibu ya. Boleh diangkat. Wah, dia nggak mau berpisah. Katanya dia pilih hidup semati. Ini apa nih kejunya? Nih. Tuh. Ya kan? Panas. Beginilah pokoknya intinya. Kan segala sesuatu yang kita lakukan kalau yang kalian lihat di yang udah jadi langsung bagus gitu ya. Ini adalah aslinya, karena tidak semua yang kita kerjakan selalu berhasil pada saat pengerjaan pertama. Gak ada settingnya. Gak ada settingan. Langsung. Ini murni. Ini murni. Ini kegagalan yang sama sekali tidak saya prediksi gitu. Ya kan, ini murni. Oke. Jadi kalau udah begini kan orang terus biasanya gimana? Ya gini gitu ya. Enggak. Yen tipe yang selalu mengambil positifnya. Belajar dari kesalahan. Oke. Pertama, kejunya benar-benar harus dalam posisi dingin banget. Supaya dia tidak hancur pada saat dimasak. Dan tidak leleh duluan. Ingat, perhatikan
kejunya masukin freezer dulu, bener-bener beku, baru dikerjain. Supaya dia tidak hancur banget pada saat pengerjaan. Ya kan? Terus, kedua, pakai alat yang lebih besar supaya bisa dikerjainnya cepat. Dikerjainnya cepat, masukin tepung terigunya, masukin ke telurnya, masukin ke tepung rotinya cepat. Dikerjain di sininya juga cepat. Karena ini adalah butuh kecepatan dalam mengerjakan. Oke? Jadi jangan ditiru yang Yen lakukan. Tapi kan Yen ngasih tahu yang benar ya. Ya kan? Guru-guru sekarang ada loh. Itu ponakanku. Dikasih soal. Online kan? Dikasih soal. Terus Miss-nya bilang salah. Begitu orang tuanya nanya, jawaban yang benar apa Miss? Nggak dijawab dong. Ya kan? Kalau Yen kan ngasih tahu nih. Ini salah. Jadi hari ini adalah apa yang Yen lakukan salah. Satu, tidak menyiapkan kejunya secara maksimal, yang harusnya mozzarella benar-benar masukin kulkas dulu sampai beku baru disikat. Karena tadi Yen ngerjain masakan yang lain dulu, baru ngerjain dia, jadi udah terlalu lembek. Ya kan gitu. Jadi besok-besok benar-benar dimatangin dulu baru disikat. Tapi caranya sama. Caranya tidak berbeda. Potong, masukin tepung terigu, masukin telur, masukin tepung roti, goreng. Caranya benar. Hanya itunya tadi yang awalannya yang salah. Oke? Terima kasih udah nemenin Yen hari ini. Untuk kalian tetap sayang banget sama Yen walaupun Yen gagal, kalian pasti tetap sayang kan ya. Karena manusia nggak ada yang sempurna, sempurna itu milik Allah. Iyalah. Hilaf punya saya. Hilaf kalau sekali, kalau 2 kali lupa, 3 kali emang doyan bikin salah. Jadi jangan lupa untuk di komen. Kalau ada pertanyaan apa-apa kalian boleh tanya, boleh nanti Yen jawab ya kan. Kalau tadi Yen ngoceh apa terus kalian mau tanya, boleh, nggak apa-apa. Tapi ini menurut Yen ya, kalian tidak boleh misalnya, oh nggak bisa, itu kan harusnya gini-gini. Enggak, Yen kan tidak ngomongin berdasarkan A, B, C, dan D. Ini berdasarkan pemikiran Yen sendiri. Setiap orang boleh mempunyai pemikirannya sendiri-sendiri selagi itu tidak merugikan orang lain dan tidak mengganggu orang lain. Oke? I love you semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Pokoknya kalian pantengin YouTube Yen. Bakal lebih banyak yang seru-seru demi kalian. Terima kasih semuanya, love you.